kami berharap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah Kak Messi, kita mau mulai ibadah kita nih. Sebelum kita ibadah, kita harus ngapain nih Kak Messi? Nah, adik-adik harus perhatikan ya, selama ibadah pastinya adik-adik harus sudah mandi dulu ya Kak Peti ya, Iya, pakai betul. pakaian yang rapi. Terus jangan lupa siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, persembahannya. Dan selama ibadah kita harus apa Kak Peti? Duduk manis ya, tidak di tempat tidur ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kak Messi anggap adik-adik semua sudah dalam keadaan siap ya. Kita mengangkat satu pujian. Apa tuh Kak Messi? Kita mau kembali menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan selamat pagi Bapak. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, kita masuk dalam doa pembukaan, bangkit lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga. Sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh kembali beribadah sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, meskipun kami masih harus beribadah secara online, biarlah sukacita kami tidak pudar ya Bapa, bahkan terus bertambah. Tuhan Yesus berkati kami supaya selama ibadah ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah, mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nih. Nah kita mau angkat satu pujian lagi. Tapi kali ini Kak Pedi dan Kak Messi undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya. Kita mau angkat pujian yang berkata apa Kak Messi? Hebatlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
kita akan kembali mengingat 10 hukum Allah. Minggu ini keberapa Kak Messi? Minggu ini adalah yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama itu adalah jangan ada Allah lain di hadapan. Dan yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Nah, jadi kita harus ingat ya Kak Messi ya. Betul, Kak Peti. Nah, hari ini kita mau mempersiapkan persembahan kita nih Kak Messi. Kita harus ngapain? Ya, adik-adik jangan lupa persiapan persembahannya. Adik-adik bisa mentransfer persembahannya di nomor rekening ada di bawah ini, atau adik-adik bisa kumpulkan dulu nanti berikan ke guru sekolah minggu terdekat ya Kak Peti ya. Nah Kak Messi, kalau udah transfer kita harus kasih tahu nggak ke gurunya? Iya, kasih tahu bukti transfernya. Nanti minta tolong papa mamanya ya adik-adik semua ya. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk mempersiapkan yang terbaik. Jangan malu ya Kak Messi, kok aku transfer cuma sedikit. Iya, Tidak dilihat dari titik lainnya ya. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran. Jadi kita bakal pujian ini dari Allah ya. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita Kak Peti boleh minta tolong bawa persembahan? Yuk kita melipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Kau boleh memberkati persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan sekolah minggu kami di GKI Petra Pondok Pucung. Tuhan Yesus boleh memberkati teman-teman yang sudah memberi, yang walaupun hari ini belum dapat memberi, Kau berikan berkat yang lebih lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya ke dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kami sudah untuk bangkit berdiri ya Kak Peti ya. Kita mau mengucapkan pengakuan iman kasih kita. Mari adik-adik kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal.
Nah, adik-adik boleh duduk kembali. Bersaatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Minggu ini kita bisa kelas ya Kak Messi ya? Ya, betul Kak Betty. Nah, minggu ini kita akan bisa kelas. Jadi kita persiapkan hati kita adik-adik. Hari ini kita juga mau belajar satu lagu baru. Tidak menghalangi adik-adik juga untuk bernyanyi bersama Kak Betty dan Kak Messi ya Kak. Adik-adik, kita mengangkat pujian tabur firman-Mu padaku. Shalom adik-adik sekolah minggu, khususnya untuk adik-adik kelas sedang. Nah adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Tapi meskipun kita masih online, Kak Messi dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya juga pasti percaya dan harap semua sukacita tetap sama ya adik-adik, bahkan terus bertambah ketika kita setiap harinya, setiap minggunya boleh kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh mengucap syukur ya Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh bersekolah minggu ya Bapa, meskipun kami masih harus sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus, berkati ya Tuhan, supaya selama sekolah minggu ini, selama kami belajar firman Tuhan, selama kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mendengarkan dengan baik, kami boleh simpan dalam pikiran kami, dalam hati kami, terlebih lagi kami boleh selalu mengingat itu dan merenungkannya dalam setiap aktivitas kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati Kak Messi yang akan membawakan firman ini, biar Tuhan Yesus juga yang terus mengurapi Kak Messi. Terima kasih ya Tuhan, kami siap belajar, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, sebelum Kak Messi mengajak adik-adik untuk buka Alkitabnya, untuk baca firman Tuhan, Kak Messi mau tanya nih sama adik-adik. Kalian pernah gak sih kehilangan suatu barang yang sering kalian pakai? Atau mungkin kehilangan suatu barang yang sangat kalian suka, yang setiap hari pasti kalian jaga-jaga. Contohnya nih, waktu itu Kak Messi inget nih, Kak Messi waktu itu udah lama sih, ya kan,
Kak Messi kan pakai anting nih adik-adik, sepasang ya kan, tuh pakai anting kan. Nah, pada waktu itu kalau nggak salah Kak Messi itu mau pergi ke kampus, mau kuliah adik-adik, ya kan. Pasti kalau bangun pagi mau pergi, kita pasti mandi dulu, ya kan. Nah, Kak Messi waktu itu pagi mandi, terus Kak Messi juga keramas, bersihin rambut, cuci rambut adik-adik. Sampai Kak Messi sudah siap pergi, terus kan Kak Messi naik motor ke kampus ya adik-adik ya. Kak Messi mau pakai helm tuh adik-adik. Tapi pada saat Kak Messi mau pakai helm, Kak Messi ngeh, kok antingnya cuma sebelah ya? Sebelahnya lagi gak ada nih adik-adik, anting Kak Messi hilang. Wah, yang tadinya Kak Messi mau pergi ke kampus naik motor, Kak Messi lepas lagi helmnya, Kak Messi parkirin lagi motornya, Kak Messi cari itu anting adik-adik, ya kan. Kak Messi cari-cari ke kamar mandi, mungkin jatuh kali ya waktu pas mandi. Kak Messi cari ke kamar, selimut Kak Messi kibas-kibas, siapa tahu ada nyangkut di situ, bantal guling. Kak Messi bongkar-bongkar semuanya adik-adik. Sampai cari. Terus Kak Messi keingetan, tadi kan Kak Messi keramas ya. Apa mungkin dianduk atau di baju kotor? Kak Messi lihat di tumpukan baju kotor ada atau enggak, ternyata enggak ada. Terus Kak Messi lihat di anduk, Kak Messi kibas. Ternyata ada anting Kak Messi di situ adik-adik. Ternyata antingnya nyangkut di anduk itu. Mungkin pada waktu Kak Messi lagi keringin rambut, anting itu nyangkut, Kak Messi nggak sadar adik-adik. Nah, adik-adik dari kepanikan Kak Messi, akhirnya Kak Messi seneng ya kan. Anting Kak Messi boleh ketemu. Jadi Kak Messi bisa pakai sepasang deh antingnya, ya kan. Adik-adik pernah nggak merasakan kayak gitu? Pernah ada pengalaman kayak gitu? Atau mungkin adik-adik pernah ke suatu tempat yang ramai, tempat wisata, atau ke sebuah mall, kemudian pernah mendengar ada pengumuman orang yang hilang, atau biasa anak-anak kecil yang hilang, yang lepas dari orang tuanya, ya kan. Biasanya diumumin tuh, ya kan. Adik-adik pernah mendengar itu? Kira-kira anak yang hilang itu, orang yang hilang itu dicari nggak sama keluarganya? Pasti dicari sama orang tuanya atau sama keluarganya, adik-adik ya. Kak Messi yang kehilangan barang aja dicari, apalagi anaknya atau keluarganya yang hilang, ya kan. Pasti dicari-cari adik-adik. Nah, hari ini, pagi ini kita mau belajar tentang satu tema di Alkitab yang berjudul perumpamaan tentang domba yang hilang, ya. Itu dari perikop Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kami ulang dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Kami bacain ya adik-adik ya. Lukas 15 ayat 1 sampai 7 yang berjudul perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada yang tahu perumpamaannya seperti apa adik-adik sebelum kita lanjut? Nah, adik-adik, perumpamaannya seperti ini, seperti video yang akan kami putarkan pada saat ini. Adik-adik boleh simak dengan baik ya. Suatu hari di pegunungan, ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa domba-dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi.
untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video firman Tuhan tentang perumpamaan domba yang hilang, ya. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa domba yang hilang yang dimaksud tadi dalam video? Domba yang hilang yang dimaksud adalah orang-orang berdosa, pemungut cukai yang tadi kita baca di ayatnya yang pertama. Dalam perumpamaan tadi tentang perumpamaan domba yang hilang, gembalanya tadi senang nggak ketika dombanya yang hilang itu boleh kembali bersama gembalanya? Senang ya adik-adik ya, sama seperti Tuhan adik-adik. Kalau tadi Kak Messi bilang domba yang hilang itu adalah ibarat orang-orang yang berdosa, yang tidak suci, seperti perampok, pencuri, pembunuh, pemungut cukai, dan yang lainnya adik-adik. Tuhan senang ketika ada orang-orang yang jahat, yang terhilang, yang keluar dari jalan Tuhan, boleh kembali bersama-sama dengan dia. Sama seperti domba yang hilang, boleh sama-sama kembali kepada gembalanya. Berarti ada suatu pertobatan di situ adik-adik, ya kan? Ada suatu niat di mana domba yang hilang ini, di mana orang-orang yang berdosa ini mau kembali ke jalannya yang benar, ke jalannya Tuhan. Makanya Tuhan senang ketika ada satu domba yang hilang boleh kembali kepada dia adik-adik. Tetapi dalam perikop ini orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak senang kalau Tuhan bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik tahu nggak sih orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu orang-orang yang seperti apa? Mereka adalah orang-orang yang sangat tahu ilmu agama adik-adik. Mereka melakukannya setiap hari. Mereka orang yang berpelayanan di rumah ibadah. Kalau orang seperti itu kira-kira dianggap orang baik atau tidak baik? Pasti dianggap orang baik adik-adik. Tetapi justru mereka protes sama Tuhan ketika ada orang-orang berdosa dan pemungut cukai yang makan bersama-sama dengan mereka adik-adik. Nah adik-adik tahu gak sih, dalam perikop ini ternyata tidak hanya ada satu domba yang tersesat adik-adik, atau satu domba yang hilang. Ternyata ada lagi domba yang tersesat. Yaitu siapa? Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adik-adik. Kenapa mereka juga termasuk domba yang tersesat adik-adik? Karena mereka punya motif yang lain ketika mereka belajar ilmu agama dan mereka melakukan pelayanan adik-adik. Mereka bukan sungguh-sungguh orang yang suci dan melakukan hal-hal itu untuk Tuhan adik-adik. Tapi mereka melakukan pelayanan, mereka melakukan ilmu-ilmu agama untuk dilihat oleh orang lain agar mereka dianggap orang yang baik, agar mereka dianggap orang yang suci, agar mereka mendapat pujian adik-adik. Ternyata mereka bukan bukan domba-domba yang baik. Mereka juga domba-domba yang terhilang, domba-domba yang sesat, yang sebenarnya terlihat mereka benar, tapi ternyata mereka tidak benar. Yang terlihat mereka berada di jalannya Tuhan, ternyata mereka tidak ada bersama-sama dengan Tuhan. Mereka menggunakan topeng mereka dengan pelayanan dan ilmu-ilmu agama mereka adik-adik.
mungkin saat ini kita bukan domba yang hilang seperti orang-orang yang berdosa, yang mencuri, merampok, membunuh, dan yang lainnya. Tapi kita kadang-kadang bisa menjadi posisi domba yang tersesat, yang terlihat benar di hadapan dunia, di hadapan orang lain, seperti orang-orang Farisi ataupun ahli Taurat. Seperti, "Kak, aku tiap hari ibadah sekolah minggu loh. Aku tiap hari baca firman Tuhan loh." Tapi ternyata adik-adik sekolah minggu cuma untuk absensi aja nih, biar dilihat kakak-kakak sekolah minggunya ibadah. Tapi adik-adik tidak merenungkan firman itu dengan baik-baik. Ya kan? Atau mungkin adik-adik merasa, "Kak, aku pelayanan di gereja, aku melakukan banyak hal di sekolah." Tapi ternyata adik-adik haus akan pujian. Adik-adik tidak melakukan itu dengan setulus hati adik-adik untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan diri adik-adik sendiri. Nah, kita harus hati-hati adik-adik. Meskipun kita melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang baik, tapi apakah tujuan kita? Apakah tujuan kita benar-benar berada di jalannya Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan? Atau untuk kepentingan kita sendiri? Yuk, hari ini kita mau menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita termasuk domba yang tersesat dan hilang, atau domba yang tersesat tapi terlihat benar di mata dunia adik-adik? Nah, mulai sekarang ketika adik-adik tahu adik-adik di posisi mana, kita mau sama-sama minta tuntunan Tuhan, kita mau sama-sama kembali belajar untuk menjadi domba yang baik, yang mau dituntun sama Tuhan adik-adik. Karena kita punya Tuhan apa adik-adik? Kita punya Tuhan yang mengasihi kita, yang mau terus menerima kita di setiap segala kekurangan kita adik-adik. Asal kita mau bertobat, asal kita mau mengaku di hadapan Tuhan, asal kita mau merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang selalu memelihara, yang selalu memimpin, dan selalu menjagai kita setiap waktu. Dan Dia sangat senang ketika ada anaknya yang mau berada dalam tuntunannya dan mau kembali kepada Tuhan adik-adik. Nah, yuk mulai sekarang kita mulai berjuang sama-sama untuk menjadi domba yang tidak tersesat, untuk menjadi domba yang baik adik-adik. Nah, begitu firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk kita mau bersatu dalam doa dulu ya. Kita mau menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali belajar ya Bapa. Kami boleh kembali mengoreksi diri kami ya Bapa, tentang bagaimana domba yang tersesat ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, mungkin selama ini kami merasa kalau kami domba yang baik-baik saja, tapi ternyata kami domba yang tersesat. Kami domba yang tersesat dan terlihat benar di hadapan dunia. Mungkin kami kadang kami melakukan hal-hal yang baik, tapi ternyata bukan untuk hormat dan kemuliaan-Mu, tapi ternyata bukan untuk menyenangkan hati-Mu. Justru kami melakukan hal-hal yang baik untuk kepentingan diri kami sendiri, untuk kesenangan kami sendiri, agar kami boleh dipuji sama orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan apabila kadang kami merasa seperti itu. Tapi kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ditegur. Biarlah kami boleh sama-sama berjuang untuk menjadi domba yang benar-benar baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami boleh terus menjadi domba yang Engkau tuntun, yang Engkau pelihara, dan Engkau jaga. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami juga sudah selesai ibadah pada minggu hari ini. Tuhan Yesus, Kau berkati aktivitas kami selanjutnya. Biar Engkau terus yang
melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada sekolah minggu kita pada minggu hari ini sudah selesai. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terus rajin baca Alkitab dan berdoa adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.